malam di ibu kota bukan lagi sekadar waktu untuk beristirahat. Bagi sebagian warga yang harus mencari nafkah di bawah terangnya lampu jalan, malam seringkali menyisakan ancaman nyata. Tindak kejahatan jalanan, khususnya begal, kembali membayangi mobilitas warga, merampas rasa aman, dan tak jarang merenggut nyawa. Emang pembegalan akhir-akhir ini kan lagi marak banget ya, apalagi angkanya makin hari kayaknya makin rame kan. Itu emang meresahkan banget, apalagi buat yang khususnya yang cewek-cewek ya, yang pulang-pulang malam atau berangkat malam, itu emang sangat-sangat meresahkan banget sih. Itu bapak-bapak polisi kalau bisa tuh tiap malam patroli gitu, apalagi ke tempat yang rawan-rawan begal seperti itu, biar masyarakatnya juga lebih ngerasa aman. Yang kita takutkan kalau kita posisi waktu nyari nafkah malam biasanya gitu, apalagi buat kawan-kawan kita yang ngalong, saya khawatir juga Kak, gitu Kak. Karena kan nasib orang kadang tahu ya, kalau bisa kami dari masyarakat supaya aparat keamanan harus siap siaga lah gitu untuk mencegah hal-hal yang tidak baik gitu yang merugikan masyarakat. Takut banget kalau misalnya sekarang keluar malam, apalagi sampai jam 9, jam 10. Kalau yang apalagi yang kerjanya shift-shift malam gitu kan, banyak juga, atau kayak kita mau mesen Gojek atau GoFood, nah itu agak mikir ke sana juga sih. Apalagi sekarang udah pakai senjata tajam kan, banyak yang meninggal juga korban-korbannya. Dari pihak kepolisian saya harap lebih ditingkatkan lagi jadwal patrolinya, apalagi di gang-gang kecil. Keresahan masyarakat ini bukanlah angin lalu. Mendengar suara warga yang menuntut jaminan keamanan, kepolisian daerah Jakarta segera mengambil langkah tegas. Tidak ada kompromi untuk premanisme jalanan. Jadi untuk saat ini, khususnya di awal tahun sampai dengan pertengahan tahun di 2026 ini, ada beberapa kejadian-kejadian, khususnya di DKI dan sekitarnya, yang memang rentangnya agak naik, baik itu curanmor, baik itu pencurian dengan kekerasan, kemudian yang sering kemarin beberapa kejadian yang viral itu penjamretan maupun begal, dan kemudian ada beberapa perampasan yang seolah-olah itu menarik sebagai debt collector. Nah itu yang 4 hal itu yang memang kejahatan jalanan yang memang saat ini kemarin lagi meningkat. Jadi kalau untuk peta kerawanan memang ya semua daerah itu ada, namun yang paling tinggi kemarin khususnya di Jakarta Barat, kemudian di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, kemudian di daerah aglomerasi, baik itu yang di Bekasi Kabupaten, di kota, kemudian yang di Tangerang. Untuk jam kejadian dengan data yang ada, kemarin sudah kita klasifikasikan, jam-jam rawan itu tentu saja kalau misalnya pada jam kerja itu pada siang atau sore, tapi juga melihat waktu hari misalnya. Ketika hari libur, misalnya hari Sabtu atau Minggu, itu kejadian-kejadian beberapa tempat itu justru pada saat orang masyarakat sedang olahraga atau melaksanakan sore hari ketika sedang jalan di jalan raya atau di trotoar. Nah, kemudian kalau malam hari khususnya di jam pulang, baik itu di tengah malam dari jam pukul 1 sampai jam 2, kemudian kejadian-kejadian kayak curat itu di dini hari menjelang pagi. Itu dari data yang ada. Polri pun juga bekerja sesuai dengan kebutuhan apa yang ada di masyarakat. Nah, itu salah satu untuk merespon bagaimana keresahan atau viralnya beberapa kejadian-kejadian khususnya begal yang ramai kemarin, dibentuklah tim Satuan Pemburu Begal. Kami sudah siapkan tim pemburu begal yang siap beraksi 24 jam untuk bersama-sama kita menjaga Jakarta lebih aman lagi. Kami siapkan pada berbagai titik yang cukup rawan terjadi kejahatan. Kemudian juga kami sedang membangun kolaborasi dengan
rekan-rekan yang aktif di media sosial untuk saling berbagi informasi karena kita butuh kolaborasi yang aktif agar kita sama-sama bisa bergerak respon cepat. Ketika sebagian besar warga Jakarta terlelap, tugas berat justru baru saja dimulai. Inilah tim pemburu begal Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Mereka bergerak senyap namun taktis, menyisir wilayah-wilayah yang luput dari keramaian, memastikan tidak ada predator jalanan yang bebas berkeliaran. Jadi kegiatan dibentuknya tim pemburu begal khususnya di Polda Metro ini karena menyikapi adanya beberapa kejadian yang viral dan menjadi pusat perhatian. Kegiatan yang rutin, kegiatan baik itu kegiatan pengungkapan, serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan jajaran reserse itu sudah berjalan. Dan kemudian dengan viralnya beberapa kejadian baik itu jambret maupun begal, kemudian dibentuklah satuan tugas yang memang sebenarnya sudah berlangsung untuk kegiatan rutin, tapi dibentuk khusus untuk penanganan begal. Dan ini juga sama di seluruh Indonesia diperintahkan untuk membuat tim satuan pemburu begal. Ini sudah dari pemilihan personil pun juga memiliki spesifikasi yang khusus. Spesifikasi khusus yang diartikan memiliki kemampuan yang di lapangan, baik itu melakukan penyelidikan dan kemudian untuk melakukan penyidikan terkait yang ditangkap. Kemampuan fisik, kemampuan bagaimana menganalisa ketika menentukan pilihan, menentukan tindakan tegas, terukur di lapangan, ini yang diperlukan. Berangkat dari pembentukan tersebut, tim pemburu begal langsung bergerak di lapangan. Setiap hari mereka rutin berpatroli, menyisir jalanan dan titik-titik rawan tepat di jam-jam para pelaku biasanya beraksi. Namun kecepatan bertindak tentu membutuhkan partisipasi masyarakat. Jika melihat atau menjadi korban begal, segera hubungi layanan panggilan darurat 110. Halo, selamat malam. Dengan call center polisi Polda Metro Jaya bisa saya bantu? Masyarakat juga bisa langsung melapor ke kantor polisi terdekat, baik tingkat Polsek, Polres maupun Polda. Laporan yang cepat sangat menentukan langkah kepolisian. Sebab di lapangan, memburu sindikat begal punya tingkat kerumitan tersendiri. Mulai dari pembagian wilayah operasi, olah TKP, hingga sulitnya mengidentifikasi pola kerja pelaku. Kami selalu berkoordinasi dengan wilayah, baik Polsek maupun Polres. Jadi apabila ada kejadian di wilayah tersebut, tim kami turun, kemudian melaksanakan olah TKP bersama dengan kewilayahan tentunya. Kemudian kami melaksanakan identifikasi awal, sembari mengumpulkan bukti-bukti, hingga melaksanakan serangkaian penyelidikan sampai dengan penangkapan. Yang kami rasa sulit adalah identifikasi awal ya. Karena kita harus mengenali pola kerja mereka, pembegal tersebut, kemudian mengumpulkan bukti-bukti, itu juga cukup memakan waktu, kemudian mengenali ciri khas kelompok mana atau sindikat mana, itu juga cukup memakan waktu ya. Ri, bangun aja, Ri, bangun. Bangun. Kalau modus tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Mereka tetap kerja berkelompok, kemudian membawa senjata, baik senjata tajam maupun senjata api, tujuannya untuk memberikan efek kepada korbannya, sehingga korban ketakutan dan lain sebagainya. Hanya sedikit
ada beberapa korban yang melakukan perlawanan ataupun dia tidak lari. Nah, karena hal tersebut dilakukan oleh korban, akhirnya dari kelompok pelaku begal memberikan aksi, baik itu tembakan maupun pemukulan ataupun pembacokan menggunakan senjata tajam. Rata-rata pondasi dari motif mereka adalah ekonomi. Mereka-mereka ini juga rata-rata hampir yang kami tangani adalah residivis. Dan sama, dari penindakan atau penangkapan sebelumnya pada saat mereka melakukan aksi di tahun-tahun yang lalu, itu motifnya sama, tetap ekonomi. Hanya saja mungkin penjabarannya mereka penggunaannya entah ke arah narkotika, entah ke arah minuman-minuman keras, kemudian ke arah lain-lain. Pokoknya pengembangannya breakdown dari motif utama adalah tetap ekonomi. Selama 1 bulan tim pemburu begal terbentuk, sudah banyak kasus yang telah ditangani. Berbagai tantangan kerap dihadapi para anggota tim pemburu begal. Tantangan terbesar yang kami harus hadapi itu di mana pelaku itu membawa senjata tajam atau senjata api. Jadi kita harus mengantisipasi itu. Jangan sampai ada pepatah bilang kaki kiri di kuburan, kaki kanan di penjara. Jadi terlambat bertindak kita masuk kuburan. Nah, terlalu cepat bertindak kita bisa masuk penjara. Kasus paling menegakkan selama tim pemburu begal ini yang dibentuk itu kasus terkait TKP yang di Jakarta Barat itu, yang ada kasus penembakan yang viral itu. Kejadian itu hari Minggu, tanggal 10 bulan Mei. Nah, kebetulan jam 1 siang itu saya lapar, saya mampir dulu ke tukang bakso. Nah, keadaan sepi di sana, saya makan. Cuman ada 1 orang masuk. Cuman nggak jadi. Saya lihat lagi makan, ada yang bengkokin stang motor saya. Akhirnya saya maju ke depan, ngegap dia, rupanya dia mau nyuri motor saya. Dia datang langsung nodong pistol ke saya buat tahan. Diam. Saya teriak panik, minta bantuan ke tukang bakso juga, cuman dia lepas tembakan. Saya lumayan ciut waktu itu, cuman motor saya diambil sama temennya yang buat ngambil motor saya. Nah, baru saya ini lagi buat ngehadang dia. Cuman dia tetap ngeluarin tembakan. Ya, pelaku ada 4 orang. Dia naik motor Vario warna hitam. Waktu itu saya lihat. Dan kejadian itu bawa senpi semua itu. Kalau untuk tembakan dia udah nodong ke saya. Cuman dia ngarahinnya ke bawah. Dia ngelepasin tembakan. Dia untungnya meleset. Cuman kaki saya terkena serpihan peluru. Ada sedikit luka-luka di bagian kaki. Untungnya masih bisa diatasin. Itu langsung lapor ke polsek terdekat untuk minta bantuan. Tentunya dari pihak polsek langsung datang ke lokasi untuk menindaklanjuti TKP. Laporan cepat dari korban di hari kejadian menjadi kunci pembuka penyidikan ini. Berbekal olah TKP dan keterangan saksi, kepolisian langsung menyusun strategi. Nah, di situ setelah kami mendapat laporan dari masyarakat dan juga kami melakukan patroli cyber, kami menangani kasus itu betul-betul yang menguras energi. Di mana setelah dapat laporan itu kisaran 7 hari lah Mbak, kami bisa menangkap pelaku. Dari hal pertama kita melakukan penyelidikan, surveillance, undercover, dan analisa IT sehingga bisa mendapatkan terduga pelaku. Nah, setelah kami mendapatkan informasi adanya pelaku di daerah Bandung, kami langsung bergerak ke sana, satu tim untuk mematakan apakah betul pelaku ada di Bandung. Nah, setelah kami melakukan penyergapan ke daerah Bandung tersebut, kami mendapatkan terduga pelaku benar adanya. Kalau dia yang melakukan itu. Setelah itu kami melakukan pengembangan ke daerah Bekasi, satu pelaku juga kami amankan. Selanjutnya dari hasil kami lakukan pendalaman, terdapat 2 pelaku lainnya ada di daerah Lampung. Setidaknya 3 hari kami berada di Lampung melakukan
perjalanan penyeberangan sampai ke daerah Lampung Selatan. Setelah itu kami langsung melakukan penggerebekan penyergapan di mana pelaku tersebut berada di perkebunan. Jadi pelaku tersebut bersembunyi di dalam gubuk. Jadi itulah modus pelaku untuk mengelabui para petugas. Setelah itu kami melakukan penyergapan. Penyergapan pertama di perkebunan sawit dan perkebunan jagung yang berada di Lampung Selatan ternyata kosong. Setelah itu kami melakukan penyergapan ke tempat kejadian kedua di daerah perkebunan juga, di daerah persawahan. Ternyata setelah kami melakukan penggerebekan di situ, ternyata benar ada salah satu pelaku yang bersembunyi di situ, sehingga kami langsung melakukan penangkapan. Tim pemburu begal Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap 4 orang tersangka yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian. Juga tindak pidana mengenai kepemilikan senjata api. Lalu kemudian kami melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku, dan saat akan dilakukan penangkapan oleh tim pemburu begal di Reskrim Polda Metro Jaya, pelaku mengeluarkan senjata api sehingga kami melakukan tindakan terukur dan tegas. Karena sebelumnya pelaku juga pernah melukai korbannya dengan menggunakan senjata api tersebut. Di balik kilau ibu kota, ada ancaman yang selalu mengintai kelengahan. Tidak ada kata aman sebelum para predator jalanan ini dilumpuhkan. Bagi korban, 1 detik saja bisa mengubah malam menjadi teror yang tak terlupakan. Awalnya saya bertemu dengan teman saya. Setelah itu dari arah Tanjung Duren, terus setelah itu saya ingin pulang ke arah rumah. Nah, setelah itu ada pengendara motor yang tiba-tiba menyegat saya, pengendara motor tidak dikenal ya. Lalu saya ingin melewati dia, karena dia menyegat saya ingin melewati dia. Lalu tiba-tiba dia menendang saya. Karena situasinya kurang kondusif dan sepi juga, saya pikir saya bergegas meninggalkan motor saya. Setelah itu saya berlari. Tetapi mereka masih mengejar saya, lalu saya ditabrak dan saya terjatuh, dipukuli. Setelah itu setelah dipukuli, saya diambil 2 buah handphone saya, dirampas dari kantong celana saya dan 1 buah smartwatch saya. Setelah itu saya berdiri kembali untuk melarikan diri kembali, lalu ditabrak lagi sama motor. Setelah saya dikeroyok dan dipukul oleh batu ya, 1 buah konblok ya. Lalu saya berlumuran darah. Seketika mereka meninggalkan saya. Setelah itu saya memberhentikan pengendara tidak dikenal atau ojek online gitu ya, yang melintas. Saya memberhentikan dan saya minta pertolongan dia. Setelah itu saya diantar ke Polsek dan lalu dibawa ke rumah sakit terdekat. Untuk tanggapannya sangat cepat juga ya, karena para pelaku juga cepat ditangkap. Setelah kejadian itu seminggunya para pelaku langsung ditangkap oleh pihak polisian.
Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Selain penindakan hukum, kewaspadaan masyarakat untuk meminimalisir risiko juga menjadi kunci penting dalam memutus mata rantai kejahatan jalanan. Tentunya kalau bisa, kalau sangat tidak terpaksa, kami himbau masyarakat menghindari perjalanan secara mandiri ataupun dia mengendarai kendaraan sendiri ya di jam-jam malam sampai dengan dini hari. Kemudian hindari tempat-tempat sepi yang penerangannya kurang, kemudian tidak sering dilalui masyarakat lain atau pengendara lain. Nah, kemudian sebelum berangkat, harapan kami betul-betul dicek kondisi kendaraannya, karena itu juga sedikit banyak menentukan ketika nanti kita ada kendala, ada macet di jalan, pas tempat sepi, ya itu peluang untuk para pelaku kejahatan. Jadi perlu kami jelaskan juga, sampaikan kepada masyarakat, ini menjadi proses pembelajaran untuk kita semua, karena siapapun sangat mungkin untuk menjadi korban kejahatan. Jadi dari anak-anak, orang dewasa, itu sangat mungkin. Nah, tinggal bagaimana kita meminimalisir yang kita menjadi potensi menjadi korban untuk bisa terhindar. Dan besar harapan kami, tadi kami sampaikan bahwa terima kasih kepada masyarakat seluruhnya yang sudah membantu memberikan informasi, baik itu kepada tadi penggiat media sosial yang menginfokan, yang memberikan informasi melalui saluran 110, maupun pada semua masyarakat yang menjadi penggerak pos kamling, memberikan informasi pada kami. Dan kami mengucapkan terima kasih, dan itu menjadi peran serta masyarakat bagaimana kita mencegah menjadi korban tindak kejahatan. Dari masyarakat sih dengan adanya Satgas Pemburu Begal sih merasa terbantu dan merasa aman gitu kalau misalnya ada pemburu yang langsung tindak lanjuti kalau ada kehilangan atau apapun itu, biar pelaku semoga ada jerak juga itu. Ya, harapannya supaya cepat dibasmi gitu, biar cepat tuntas, jadi masyarakat jadi nggak gelisah, jadi mau cari nafkah juga jadi tenang, ya kan. Istilahnya mau aktivitas jadi nggak terganggu. Semoga dengan adanya tim pemburu begal ini mereka dapat memberantas para pelaku begal yang ada di DKI Jakarta ya khususnya. Dan dengan diberantasnya para pelaku begal ini, masyarakat bisa beraktivitas dengan rasa aman dan nyaman ya. Keamanan adalah hak setiap warga dan mewujudkannya adalah komitmen tanpa henti dari Kepolisian Republik Indonesia. Tidak ada kompromi bagi kejahatan jalanan. Meski harus berhadapan dengan ancaman nyawa setiap malamnya, bagi tim pemburu begal, mundur bukanlah pilihan. Saya selaku Polisi Republik Indonesia, kami sudah ditanamkan bahwa kepolisian itu pengabdian kepada masyarakat. Kami siap untuk melayani, melakukan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Itu sudah tugas kami. Jadi apapun itu resikonya, kami sudah siap. Kami wajib melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Apapun resiko dari kerjaan kami, itu urusan kami dengan Tuhan. Tapi kami tetap akan secara maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di lapangan.